Baik semua, selamat malam. Oke, kita mulai sesi ke-13. Saya untuk bawain materi terakhir semester ini untuk kelas ini. Jadi kita bahas tentang paten, dan paten ini akan dibagi di dua part ya. Yang pertama di part hari ini adalah kita akan bicarain atau diskusiin tentang pengertian dan dasar hukum dari paten itu sendiri. Jadi yang pertama, paten itu apa sih? Paten itu merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, ya, karena kita bicara tentang teknologi. Dan teknologi ini tidak serta-merta hanya kepada teknologi yang kalian lihat, apa namanya, komputer atau yang modern dan sebagainya lah. Tapi teknologi itu bisa teknologi dalam bentuk apapun. Peradaban itu juga termasuk bagian dari pengembangan teknologi. Seperti misalkan korek api, ya paling simpelnya adalah kan dulu masih pakai yang diginiin ya ke batu atau di batunya diketok-ketok, di apa namanya digesekkan, lalu muncul teknologi seperti korek api hingga korek api gas dan otomatis lainnya. Itu juga termasuk teknologi, jadi jangan dibayangkan yang pertama kali tentang teknologi itu hanya komputer dan bagian-bagiannya. Lalu di bidang teknologi yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya dan dapat memperjualbelikan hak paten tersebut dalam bentuk lisensi kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Jadi kalau misalkan dia tidak bisa memperjualbelikan hak patennya tersebut dalam bentuk lisensi, itu gimana Pak? Ya itu bentuk lainnya. Ya, ada dia bentuknya merek dagang, ya atau merek, atau misalkan yang udah kita pelajarin lainnya. Tapi dalam hal ini paten biasanya memang dia memiliki turunannya yakni lisensi. Sama seperti Microsoft misalkan. Microsoft kan punya patennya Office atau patennya apa namanya software-software mereka terus dijual belikan, ya dijual belikan softwarenya, terus mereka dikasih lisensinya dalam bentuk number atau serial number seperti ini. Terus di Indonesia sendiri paten itu diatur dalam undang-undang. Yang pertama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 94, di mana ini bicarain tentang agreement terkait establishing the World Trade Organization atau WTO, di mana dia merupakan persetujuan pembentukan organisasi perdagangan dunia, dan memang paten ini digunakan atau dibuat untuk tujuan perdagangan, perniagaan. Ya. Jadi kalau kalian bikin, oh saya punya patennya gitu, patennya nanti dijualbelikan lisensinya. Nah, lalu di amandemen atau disempurnakan dalam amandemen ya sebutannya untuk undang-undang, lalu di nomor 14 tahun 2001 tentang paten, jadi sudah mengerucut dan fokus tentang paten, dan terakhir di Undang-Undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten, di mana paten ini sendiri apa namanya lebih dikhususkan lagi dalam perniagaan, bentuk-bentukannya seperti apa, kegunaan dan masa berlakunya yang digunakan di situ. Ya. Jadi mungkin sekedar intermezzo pertama bahwa kalau kalian berpikir tentang paten, oh paten nanti kita bikin sesuatu tentang paten, terus kita jadi kaya karena kita jual belikan lisensinya dan sebagainya. Tidak segampang itu. Ya, karena selain kita harus bisa membuktikan bahwa teknologi yang diciptakan itu memang benar-benar apa namanya punya kita yang membuat dan sebagainya, kita juga harus menemukan juga kegunaan dan manfaatnya, karena memang untuk berniaga sangat perlu sekali untuk kita melihat kebutuhan yang disasar, kebutuhan yang dijawab atau ada permasalahan yang dijawab oleh teknologi yang kita buat.
Dan tentu saja tentang paten ini sendiri, dia akan membutuhkan biaya per tahunnya biasanya. Jadi tidak hanya biaya pendaftaran dan lain sebagainya, tapi ada biaya paten itu biaya per tahun kalau nggak salah. Atau ya kalau nggak salah per tahun. Di luar negeri, di Indonesia dan di luar negeri pun sama. Jadi ada biaya untuk pengajuan apa namanya tentang penggunaan hak prerogatif atau hak eksklusif dari paten yang dibuat. Dalam peraturan undang-undang tentang paten di 2000 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2001 yang kemudian diamandemen dan disempurnakan dengan kemajuan dan kondisi kemajuan teknologi yang dimana diharapkan mampu melindungi kepentingan nasional. Jadi ada beberapa poin perubahan di dalam Undang-Undang Paten Nomor 13 tahun 2016, di mana pertama penggunaan baru untuk produk yang sudah ada dan atau dikenal. Jadi produk penggunaan barunya seperti apa? Kedua ada bentuk baru dari senyawa yang sudah ada, di mana bentuk baru tersebut tidak menghasilkan peningkatan khasiat bermakna dan terdapat perbedaan struktur kimia terkait yang sudah diketahui dari senyawa sebelumnya. Jadi apa namanya penggunaan baru dari produk yang sudah ada, misal kalian gunakan palu untuk maku, gitu. Terus penggunaan barunya palu ini digunakan untuk mecahin batu. Nah, itu bisa dipatenin pada dulu ya, sebelum digunakan, sebelum memang ramai dan segala macam. Tapi tidak sesudah itu, Mbak. Orang mau jualan kan ya udah nih buat maku, oh palu ini buat mecahin batu, loh kok bedain ya. Biasanya mungkin palu yang sama memang digunakan untuk maku, digunakan untuk mecahin batu. Misalkan ada satu palu lagi yang dia misalkan memiliki bantalan karet, misalkan itu bisa digunakan untuk interior misalkan. Itu bisa dia menggunakan lagi yang tidak berbahan dasar besi, tapi dia berbahan dasar karet, misalkan karet yang keras, jadi palunya dari karet, itu lebih ringan misalkan, atau ya lebih child friendly dan sebagainya, itu bisa dipatenkan. Gitu. Dan ketika bentuk senyawa ini kita melihat dalam kimiawi ya istilahnya. Jadi ada senyawa-senyawa yang dimana mereka sudah ada, terus penggunaan barunya atau dia perubahan bentuk nih, yang tadinya misalkan senyawa ini dicampur air, senyawa ini dicampur air teh misalkan, nanti ada perubahan bentuk sesuatu. Nah itu bisa dipatenkan bentuk barunya, asal kita bisa membuat satu apa namanya bukti ya, dalam bentuk jurnal internasional mungkin, dalam bentuk publikasi dan sebagainya yang memang diakui oleh masyarakat luas seperti itu. Dan memang ketika kita bicara tentang teknologi akan dilihat kita ini siapa, gitu. Kita ini siapa ini maksudnya seperti kalau di Indonesia ya, kalau misalkan kalian eh, ada nih petani gitu misalkan atau nelayan gitu, terus mereka bikin sesuatu teknologi, terus ketika mau dipatenin ya Anda belajar sesuatu tentang hal ini aja enggak, sekolah aja enggak, kok bisa gitu loh, ini nyontek nih gitu-gitu. Nah itu yang membuat beberapa hal di Indonesia itu paten menjadi produk yang mungkin saya sedikit bisa menurut saya ya, menurut saya produk yang sedikit eksklusif untuk orang-orang yang memang memiliki background pendidikan yang cukup gitu. Kenapa? Karena ya kita mampu nih menilai ketika kita memiliki background pendidikan yang cukup. Oh orang-orang ini bikin nelayan tadi misalkan bikin jaring-jaring. Oh oke, okay, jaring-jaringnya baru lebih bagus. Tapi kan kita nggak tahu background dia dan kita tidak bisa membuktikan secara saintifik bagaimana pembuatan hal tersebut. Itu yang menjadi satu hal yang dalam apa namanya pelaksanaannya tidak bisa membuktikan bahwa ini tuh benar-benar produk yang dihasilkan dari apa namanya adanya pemahaman tentang satu hal ya. Dan objek perlindungan paten ini paten sederhana ya diperluas menjadi setiap invensi baru atau pengembangan dari produk atau proses yang dapat diterapkan dalam industri. Jadi ketika ini bukan industri, banyak kan industri sekarang, industri rumahan, industri macam-macam gitu. Jadi bentuknya industri ini apa? Karena ketika perniagaan itu ya industrinya harus ketahuan.
ya, karena memang untuk perniagaan nggak mungkin untuk warung aja itu industri rumahan, kita bisa masukkan kategori ke situ. Lalu PNS atau aparatur sipil negara bisa sebagai pemegang paten dalam kurung pemohon. Lalu dimungkinkan untuk memeriksa di luar memeriksa karir, ya pemeriksa ad hoc dalam membantu pemeriksaan substantif. Di sini yang karir ini yang orang itu harus melihat ya bahwa eh, paten itu sangat kecil kemungkinan dari hal-hal yang ketidaksengajaan. Misalkan kalian nelayan, terus dia tidak sengaja menemukan komputer loh, ini nanti siapa? Gitu. Tapi kalau misalkan kalian memang di bidang komputer, terus tidak sengaja membuat satu software, ya itu masih masuk akal. Lalu ada mekanisme pemeriksaan postgrad. Postgrad ini biasanya untuk apa namanya orang-orang yang setelah doktoral ya, mereka mendapatkan suatu hal, mendapatkan beasiswa dan sebagainya, itu menjadi satu mekanisme tersendiri buat mereka ketika menciptakan paten. Jadi memang ya tadi semakin tinggi pendidikannya semakin mudah biasanya, dan memang mereka dianggap untuk sampai di posisi S3 dan sebagainya itu research dan penelitian yang mereka lakukan itu sudah lumayan banyak dan berpengalaman. Percepatan pemeriksaan substantif ya, jadi kalau misalkan ada yang hal-hal substantif memang diperlukan pemeriksaan itu dipercepat kayak pemeriksaan untuk apa namanya birokrasi ya. Dan paten sendiri diatur dalam sistem kenegaraan Indonesia. Di antaranya tadi ya, peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 45 tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Hukum dan HAM. Lalu peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 76 tahun 2012 tentang pelaksanaan paten oleh pemerintah terhadap obat antiviral dan antiretroviral. Lalu ada juga peraturan Menkumham RI nomor 38 tahun 2018 tentang permohonan paten. Jadi ini sistem kenegaraan Indonesia yang tadi undang-undang dasar. Di situ bedanya cukup signifikan ya. Lalu ada lagi peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 39 2018 tentang tata cara pemberian lisensi wajib paten. Ada peraturan Menkumham nomor 15 tahun 2018 tentang pelaksanaan paten dan oleh pemegang paten. Lalu ada surat edaran nomor HKI HKI 05.04-03 di tahun 2019 tentang perpanjangan waktu pemenuhan kewajiban hutang biaya tahunan paten bagi pemegang paten. Jadi pemenuhan kewajiban hutang biaya tahunan ini yang tadi saya maksud. Ya, di paten itu harus ada akan ada pembayaran annual payment ya, pembayaran tahunan untuk biaya pemegang paten. Lalu kita masuk ke beberapa hal selanjutnya. Di sini ada yang namanya invensi dan discovery. Invensi versus discovery ini kita lihat perbedaan yang pertama bahwa invention atau invensi itu merupakan ide inventor. Jadi kalian seorang inventor punya ide tertentu, terus kalian tuangkan di dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik tentunya di bidang teknologi dan dapat berupa produk atau proses atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses. Contoh produk yang baru ditemukan, misal kalian ada di dalam satu tempat desa terpencil misalkan, atau suatu yang nggak usah desa terpencil ya, di industri gitu. Ini gimana ya biar air itu tidak mengalir atau tidak bocor tapi bisa disalurkan. Kalian pikirin ide-ide, jadilah pipa misalkan. Terus biar dia bisa keluar masuknya diatur, ada kerannya misalkan. Keran misalkan belum ada seperti itu. Lalu dari keran yang kita lihat buat di kamar mandi, buat wudhu dan sebagainya, ada penyempurnaan lagi dari situ. Oh, ini kerannya bisa digunakan atau saya mau bikin satu sistem yang dia bisa menggunakan air panas dan air dingin misalkan. Lalu penggantiannya ada 2 keran ya. Lalu ada lagi penyempurnaan lagi yang kerannya tinggal dibelokin kiri kanan. Lalu ada lagi prosesnya
tadi proses air panas itu kan dia air dingin dari ledeng, misalkan dari toren langsung masuk ke keran, yang satu lagi masuk dulu ke mesin air, misalkan mesin pemanas air. Jadi bisa hal-hal tadi kita masukkan di dalam pengertian invensi. Yang kedua, penemuan ia merupakan penemuan suatu sifat baru dari objek yang sudah ada atau dikenal sebelumnya secara alami. Jadi misalkan kita lihat sifat barunya. Ya, contoh, misalkan satu objek ini hanya bisa menarik. Contoh misalkan keran. Keran itu tutup dia mengalirkan. Bisa nggak keran ini jadi ngedot gitu misalkan ya. Atau misalkan mesin air deh. Mesin air dia narik dari bawah dari tanah misalkan. Dia narik air dari tanah terus dia alirin ke apa toren atau ke sumur misalkan. Dia narik. Nah, selambat laun ada penemuan baru dari objek yang ada tadi dari mesin air tadi. Selain dia narik ngedot air dari tanah, dia nyembur keluar gitu. Dia mengalirkan air dengan kecepatan yang tinggi sehingga adanya tekanan untuk kita menyiram air tuh lebih jauh lah istilahnya. Jadi ada perbedaan di situ. Ya. Dari yang ini tadi belum ada misalkan atau dari produk yang sudah ada uh, atau proses yang sudah ada disempurnakan tapi kegunaan sifatnya masih sama. Ketika kita bicara penemuan satu hal yang baru, benar-benar baru, walaupun itu berasal dari objek yang sudah ada. Kita lanjut dengan objek perlindungan paten. Di sini di sini kita masuk di dalam objek perlindungan paten, di mana objek perlindungan paten itu merupakan cakupan atau batasan perlindungan paten adalah invensi yang terkait dengan teknologi atau solusi teknologi. Jadi perlindungannya di sini kita batasi dengan teknologi dan solusi teknologi atau solusi teknologi. Di batasan perlindungannya di situ. Lalu kita masukkan lagi dengan inventor dan pemegang paten. Ya, sorry, saya masih di sini. Kenapa kita batasi seperti ini? Dari pemerintah pun dibatasi. Karena kita melihat seperti yang kemarin, ada hak merek, ada dagang, lalu ada bentukan lainnya yang mungkin kita berpikir mirip ya, ini mirip ya. Gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Lalu inventor dan pemegang paten, di sini inventor adalah seorang yang secara mandiri atau beberapa orang yang secara bersama-sama dia melaksanakan ide yang dituangkan ke dalam kegiatan yang menghasilkan invensi. Jadi bisa sendirian, bisa dalam satu tim. Kan di kantor-kantor tuh kalau kita lihat ya nggak sendirian pun ada. Jadi kayak contohnya misalkan eh, Bill Gates deh. Bill Gates itu dulunya dia malah yang bekerja di perusahaan Steve Jobs Apple. Dia bekerja mengerjakan satu proyek, terus dia pinter, memang dia mengerjakan hal tersebut. Terus dia orang-orang tadi dia ketemu teman-temannya di situ, dia keluar dibikin Microsoft. Di situ ada hal yang dia temukan sendiri, misalkan satu software, ya, dia dengan temennya nemuin software baru. Di inventor itu bisa sendiri, bisa di dalam itu. Pemegang paten adalah inventor sebagai pemilik paten atau pihak yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak tersebut yang terdaftar dalam daftar umum paten. Jadi paten ini punya siapa? Oh, punya saya. Saya pemilik yang paten. Ya, inventornya misalkan saya. Terus saya kasih nih ke Pradit. Dit nih, pegang. Saya kasih ke kamu nih. Masalah pergantiannya bisa dengan beberapa cara nanti mungkin kita bahas. Di pemegang paten, bukan sebagai inventor si Pradit. Lalu di dalam paten tersebut
ia setelah di ACC, setelah dikonfirmasi bahwa memang dia akan ada paten itu miliknya si A misalkan, dia memberikan berbagai macam contoh hak ya. Satu, hak prioritas. Di sini hak prioritas ini adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang dimana berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention for Protection of Industrial Property atau Agreement Establishing the World Trade Organization yang tadi dibahas di tahun 94 yang pertama kali membuat dibahas di negara kita ya di sini. Lalu uh, dia memperoleh atau untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerima di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota jadi salah satu dari kedua perjanjian itu selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Paris Convention tersebut. Jadi seperti yang saya bilang, seperti ada pertanyaan saya untuk satu kelompok, saya lupa minggu lalu atau dua minggu lalu, saya tanya bahwa ketika kita sedang mengajukan satu hal, ya pada saat itu paten kalau nggak salah dan sebagainya, eh, di negara lain tuh diajukan juga, padahal kita sudah mempunyai apa namanya eh, tanda pendaftaran paten kita, atau paten kita sudah keluar di Indonesia nih tanggal 1 Juni. Di negara lain misalkan di Rusia mau dipatenin nih tanggal 14. Kita punya prioritas. Kita punya prioritas bahwa orang lain ini mengajukannya gimana nih. Gitu. Bahkan saya lupa secara spesifik ya, tapi kalau nggak salah ada mereka bisa memberitahukan kepada kita sebagai pemilik paten tadi di Indonesia. Oke, dari informasi dari Rusia ini ada yang mau ini kalian nih, ini benar dari kalian atau bukan? Ini yang segala macam, jadi ada pertimbangan tertentu. Jadi ada prioritas tadi. Lalu hak eksklusif. Di sini hak eksklusif merupakan hak yang hanya diberikan kepada pemegang paten untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan sendiri secara komersial atau memberikan hak lebih lanjut kepada orang lain. Jadi dengan demikian, orang lain dilarang melaksanakan paten tersebut tanpa persetujuan pemegang paten. Hak-hak dari pemegang paten sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Paten Nomor 13 Tahun 2016. Jadi memang ada eksklusivitas. Ini saya rasa sudah tidak perlu dijelaskan kembali. Lalu kewajiban pemegang paten. Di sini ada kewajiban membayar biaya pemeliharaan atau bisa juga disebut biaya tahunan dan wajib melaksanakan patennya di wilayah NKRI kecuali apabila pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak bila dibuat dengan skala regional dan ada pengajuan permohonan tertulis dari pemegang paten dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang dan disetujui oleh DJHKI. Jadi kalau memang ini harus di Indonesia, karena ini daftar di Indonesia, dan memang paten ini menjadi salah satu hal yang menggairahkan untuk industri di Indonesia ini agar ya udah kalau bikin kita punya teknologi baru patenin kita jualan di Indonesia intinya gitu, ada menyerap tenaga kerja ya, pemerintah dapat pajaknya, masyarakat dapat produknya dan sebagainya. Memang untuk biaya pemeliharaan atau disebut biaya tahunan ini kita berbicara tentang angka yang cukup besar ya, apalagi kita mau cakupannya misalkan tadi kita dari Indonesia kita mau punya prioritas di Rusia misalkan seperti itu ya, uangnya cukup banyak memang saya nggak lupa berapa tapi kalau nggak salah memang di atas 3 sampai 5 juta di atas itu minimal ya. Lalu aspek terkait paten ya, lisensi pelaksanaan paten oleh pemerintah. Yang pertama ada lisensi, dia izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pihak lain berdasarkan perjanjian pemberian hak. Jadi untuk menikmati manfaat ekonomi tadi dari suatu paten diberikan perlindungan dalam jangka waktu dan syarat tertentu. Jadi saya bilang tadi saya memberikan saya memegang paten inventornya, saya berikan paten saya kepada Pradit, lalu Pradit disebut sebagai pemegang paten. Di Pradit menjual paten lisensinya kepada Nove. Nove bayar ke Pradit. Si Pradit hanya memberikan lisensinya aja. Lisensi wajib, yakni lisensi yang untuk melaksanakan paten yang diberikan berdasarkan keputusan DJHKI atau dasar permohonan, di mana setiap pihak dapat mengajukan permohonan lisensi wajib kepada DJHKI
setelah lewat jangka waktu 36 bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten dengan membayar biaya tertentu dengan alasan bahwa paten yang bersangkutan tidak dilaksanakan atau dilaksanakan sepenuhnya di Indonesia oleh pemegang paten. Jadi permohonan lisensi ini bisa dilakukan kepada DJHKI. Dia tidak menghilangkan haknya pemegang paten, tapi dia saya butuh lisensinya ini nih, tapi ini orang nggak jawab-jawab saya misalkan. Ya. Atau misalkan dia udah nggak pakai lagi, tapi patennya belum selesai. Jadi saya ke DJHKI minta patennya ini dong, saya minta lisensinya dong. Dan itu bisa dilakukan setelah lewat jangka waktu 36 bulan atau 3 tahun. Jadi kalau baru setahun, 2 tahun, harus ke pemegangnya. Jadi pemegangnya nggak balas-balas, selesai. Dia yang hilang duit sih. Dan permohonan lisensi wajib dapat pula diajukan setiap saat setelah paten tersebut setelah paten diberikan atas dasar alasan bahwa paten telah dilaksanakan oleh pemegang paten atau pemegang lisensinya dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat. Ada catatannya ya. Jadi kalau misalkan mau diminta lisensinya lisensi wajibnya sebelum 3 tahun, kita bisa memberikan bukti bahwa si pemegang paten ini melaksanakan kegiatannya dengan merugikan atau memberikan efek kepada masyarakat dengan mereka merugikan kepentingan masyarakat. Ya. Selain kebenaran alasan tersebut, lisensi wajib hanya dapat diberikan apabila, jadi kalau udah kalian tahu nih dia merugikan masyarakat, buktinya kalian berikan, terus kalian bisa dapetin itu apabila kalian punya, pertama pemohon itu punya kemampuan untuk melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan secara penuh. Jadi kalau kalian tidak memiliki kemampuan secara finansial, kemampuan secara proses, kemampuan secara lain-lain sebagainya. Misalnya kalian nggak punya pabriknya, kalian nggak punya orang-orang yang nggak punya barang bahan bakunya, kalian nggak punya segala macam, nggak bisa. Memang ada screeningnya cukup ketat. Lalu mempunyai sendiri fasilitas untuk melaksanakan paten yang bersangkutan dengan secepatnya tadi, nggak punya pabrik. Ya. Terus berusaha mengambil langkah-langkah dalam jangka waktu yang cukup untuk mendapatkan lisensi dari pemegang paten atau dasar persyaratan dan kondisi yang wajar, tapi tidak mendapatkan hasil. Serta yang keempat, DJHKI berpendapat bahwa paten tersebut dapat dilaksanakan di Indonesia dalam skala ekonomi yang layak dan dapat memberikan manfaat kepada sebagian besar masyarakat. Jadi kalau tidak bisa ya apa, dan kalian ketika itu mau ngambil nih mau ngapain kok ngambil, tapi ketika diperiksa oh kok ini nggak itu, ngomongnya nggak ini, nggak punya uang lah, nggak punya pabriknya lah, nggak bisa ngejalanin, yang penting saya mau punya lisensinya pak. Nah, kita malah jadi curiga, PJHK kan menjadi curiga ini siapa, kenapa mau ambil, jangan-jangan sekarang dibilangnya nggak bisa, dibilangnya nggak punya uang, dibilangnya ekonomi apa segala macam tidak siap, terus ambil nggak dikasih, terus nanti buat apa misalkan, bisa jadi dijual lagi, itu juga sering terjadi. Pelaksanaan paten oleh pemerintah dalam kondisi darurat, misalnya perang, bencana alam, wabah, penyakit, yang tergolong kejadian luar biasa, pemerintah dapat menggunakan paten tertentu yang mampu mengatasi kondisi darurat tersebut tanpa harus bernegosiasi untuk menentukan besaran royalti terlebih dahulu. Negosiasi antara pemerintah dan pemilik paten dapat dilakukan setelah kondisi darurat teratasi. Dan jangan lupa pelaksanaan paten oleh pemerintah dengan menunjuk perusahaan milik pemerintah atau perusahaan yang dianggap mampu melaksanakan paten tersebut. Yang kemarin itu sempat ditanyakan di awal setelah UTS ya, soal obat seingat saya. Jadi kalau sama Yusuf ya, kalau nggak salah. Si obat ini dipunyain oleh satu perusahaan, terus ketika perusahaan itu tidak mampu memproduksi hal tersebut, tapi ada kasus COVID kalau nggak salah pertanyaan waktu itu. Kasus COVID gimana ya? Pemerintah akan mengambil alih paten tersebut, gitu. Jadi setelah itu baru mereka bagi-bagi nih patennya, misalkan biar produksinya cepat. Ya. Karena memang ada salah satu contoh obat itu menjadi cukup baik ya, karena kan pada saat itu obat menjadi satu hal yang cukup langka untuk para penderita COVID pada saat itu. Jadi pelaksanaan paten ini oleh pemerintah diambil patennya,
dengan maksud untuk digunakan untuk kepentingan masyarakat. Masalahnya banyak sekali kasus-kasus yang tidak digunakan untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan mereka sendiri. Itu yang salah. Cakupan paten. Di sini cakupan paten, syarat paten atau unsur patentabilitas. Yakni yang pertama baru ya, novelty. Itu menjadi syarat mutlak. Jadi pada tanggal penerimaan invensi tersebut tidak sama dengan teknologi yang diungkapkan sebelumnya atau prior art atau state of the art. Lalu kedua ada langkah inventif atau inventive step, di mana invensi yang bagi seseorang yang ahli di bidangnya merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat permohonan diajukan. Jadi memang keahlian education background itu menjadi satu hal yang penting. Tidak mungkin kan kalian membuat satu teknologi tapi kalian nggak pernah belajar di bidang tersebut. Dan dua lainnya dapat diterapkan dalam industri, serta invensi dapat diterapkan dalam industri sesuai dengan uraian dalam permohonan. Lalu jenis paten, kita masuk jenis paten dengan jenis paten sederhana. Dia ada paten sederhana, di mana dia produk atau proses atau penggunaan yang memenuhi syarat baru dan industrial applicable, dan satu klaim mandiri untuk satu invensi, serta masa berlakunya adalah 10 tahun. Lalu ada lagi paten biasa. Di sini paten biasa merupakan paten dari satu atau beberapa invensi, namun dia masih menjadi satu kesatuan invensi. Di produk, proses, atau metode penggunaan, termasuk dari satu kesatuan tadi, serta harus memenuhi ketiga syarat paten. Jadi kalau tidak memenuhi syarat, ya pertanyaan nggak bisa. Dan masa berlakunya ada di 20 tahun. Ada di 20 tahun. Lalu ke invensi yang tidak dapat dipatenkan. Jenis invensi yang tidak jenis paten atau invensi yang tidak dipatenkan, ada proses atau produk yang pengumuman dan pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum atau kesusilaan. Di Indonesia ini menjadi satu hal atau dua hal yang penting. Ya. Jangan lupa kita hidup di Indonesia, yang dimana negara kita berdasarkan Pancasila itu juga mengatur ketertiban umum, ada ketentuan Indonesia untuk moralitas agama, tidak boleh yang bertentangan dengan ini. Ketika bertentangan, ya issuer akan menolak paten kalian. Itu kita bukan di luar negeri. Dan metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan, dan atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan atau hewan. Jadi metode itu tidak bisa diketahui, bisa diketahui, tapi tidak bisa dipatenkan di Indonesia. Ingat ya, di Indonesia, bukan di luar negeri. Di luar negeri memiliki peraturannya masing-masing. Lalu ada teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika, ya, itu tidak dapat dipatenkan. Jadi memang untuk ilmu pengetahuan itu sendiri tidak dipatenkan, tetapi diketahui bahwa siapa yang menciptakan atau siapa yang menemukan. Kemudian sama seperti lainnya, semua makhluk hidup kecuali jasa training serta proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan kecuali proses non biologis atau proses mikrobiologis. Ya. Jadi selain itu, ya, semua makhluk hidup tidak dapat dipatenkan di Indonesia. Luar negeri pun kayaknya kalau nggak salah juga nggak bisa, karena makhluk hidup itu kan bukan ciptaan orang, ya, tapi ciptaan Tuhan Allah. Dan di dalam prosesnya, kecuali yang kayak misalkan kita lihat makhluk hidup yang duli ya, dulu dia merupakan satu domba yang hasil dari cloningan misalkan, atau proses itu kan proses biologis juga, dia tetap ngambil apa namanya ovarium dari ibunya si domba. Tapi di proses non biologi misalkan kita menciptakan satu hal, itu bisa patenkan. Prinsip dalam undang-undang paten yakni perlindungan harus dimohonkan. Jadi kalau yang tidak memohonkan tidak akan timbul. Saya membuat sesuatu hal tapi saya nggak mohon haknya tersebut, ya nggak bisa. First to file tentu saja masih menjadi acuan yang digunakan oleh Indonesia. Jadi siapapun yang membuat, kalau dia tidak mendaftarkan tapi yang daftarin temennya, dicepuin lah istilahnya, temennya dapat. Lalu teritorial hanya menjangkau di negara tempat paten tersebut didaftar. Tapi ada tadi
kemudahan untuk dengan menggunakan Paris Agreement. Kebaruan bersifat universal, jadi tidak kebaruan tersebut dengan dokumen-dokumen pembanding di seluruh dunia memang berbeda. Ada perbedaan.